Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini aku akan membahas tentang pendidikan inklusif. Nah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, orang tua, siswa, dan siswa supaya mereka tahu pentingnya pendidikan inklusif. Nah, sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu apa sih pendidikan inklusi itu. Oke, di pembahasan pertama itu ada apa itu pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah pendekatan dalam sistem pendidikan yang memiliki tujuan dan memastikan bahwa semua anak tanpa memandang perbedaan kemampuan, latar belakang, atau kebutuhan mereka itu dapat belajar bersama di lingkungan pendidikan yang sama. Nah, pendidikan ini berfokus pada menghargai keberagaman dan menyediakan tempat yang setara dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua individu termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi pendidikan inklusi itu adalah pendidikan yang menyetarakan antara anak-anak reguler dengan menyediakan tempat untuk anak reguler dan anak berkebutuhan khusus menjadi di satu tempat yang sama. Alur pelaksanaan pembelajaran di sekolah inklusi. Nah, jadi kan semua peserta didik itu harus memiliki hak yang untuk mengakses pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan mereka. Nah, pendidikan inklusif ini adalah konsep yang dikembangkan dari fundamental tersebut nih, tetapi dalam praktiknya memerlukan alur penanganan yang praktis seperti gambar yang ada di sini. Nah, yang pertama itu ada masa transisi. Masa transisi itu adalah masa perubahan dari masa peningkatan lah dari SD ke SMP, SMP ke SMA dan seterusnya. Nah, ternyata anak KBK ini bisa loh mereka itu kerja, tetapi dengan syarat mereka itu memiliki sertifikasi yang didapatkan dari sekolah sebelumnya. Nah, terus mereka bisa mendaftar sesuai dengan juknis di daerahnya masing-masing. Nah, dan identifikasi, asesmen, profil anak, perencanaan pembelajaran. Nah, di perencanaan pembelajaran ini guru perlu merancang pembelajaran, menyiapkan strategi, modul ajar atau media ajar yang juga anak-anak ABK ini bisa loh mengakses tersebut, maksudnya bisa memahami materi yang disampaikan kayak gitu. Jadinya dibuat lebih luas lagi gitu ya perencanaan pembelajarannya. Nah, kemudian ada pelaksanaan pembelajaran, penilaian dan evaluasi pembelajaran, dan terakhir di laporan hasil belajar. Oke teman-teman, tadi adalah sedikit ulasan untuk mengingatkan kita apa sih pendidikan inklusi itu. Selanjutnya, ternyata pendidikan ini merupakan hak dasar setiap anak sebagaimana diamanatkan pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun, meskipun pendidikan inklusi ini telah dicanangkan sebagai bagian penting dalam sistem pendidikan Indonesia, masih banyak tantangan dalam implementasinya. Pendidikan inklusi ini bukan cuma memasukkan anak berkebutuhan khusus ke sekolah umum saja, tetapi tentang menciptakan sistem yang memungkinkan semua siswa tanpa memandang kemampuan fisik, kondisi fisik, atau latar belakang mereka. Nah, mereka semua itu mendapatkan akses yang sama terhadap pembelajaran. Nah, tetapi teman-teman, sayangnya di Indonesia ini kesadaran masyarakat dan pemahaman guru tentang pentingnya pendidikan inklusi itu masih terbatas. Banyak sekolah yang belum siap untuk menerima siswa yang berkebutuhan khusus. Nah, baik dari segi fasilitas, kurikulum mereka maupun kompetensi gurunya. Selain itu, masih adanya stigma negatif masyarakat terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Seringkali hal ini menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif. Oleh sebab itu, kita perlu bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan guru agar bersama-sama mendukung implementasi pendidikan inklusi di Indonesia. Selanjutnya, kenapa sih pendidikan inklusi itu penting di Indonesia? Yang pertama, dengan adanya pendidikan inklusi akan membangun anak-anak reguler atau anak-anak tanpa kebutuhan khusus itu memiliki rasa toleran yang tinggi. Jadi kan mereka digabungin di satu tempat. Nah, di situ kan kita tidak ada perbedaan nih antara anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak yang reguler. Mereka ada di satu tempat sehingga anak reguler ini diharapkan dapat
memiliki rasa toleransi bahwa ternyata semua anak tuh sama loh kayak kita, walaupun dia ada keterbatasan secara fisik, keterbatasan secara emosional atau lainnya, mereka itu sama-sama harus belajar, sama-sama harus dihargai juga kayak gitu. Nah, yang kedua bahwa setiap anak itu memiliki hak untuk belajar. Pendidikan itu adalah hak asasi yang harus diberikan kepada setiap individu, termasuk anak berkebutuhan khusus. Nah, pendidikan inklusi ini memastikan bahwa tidak ada nih anak yang ditinggalkan atau anak dikecualikan dari sistem pendidikan hanya karena mereka memiliki perbedaan fisik, intelektual, sosial, dan emosi. Nah, itu adalah yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga, pentingnya pendidikan inklusi yang ketiga itu untuk membangun masyarakat yang berkeadilan. Nah, dengan kita mengintegrasikan semua siswa dalam satu pendidikan, yaitu pendidikan inklusi, maka pendidikan inklusi ini menciptakan masyarakat yang menghargai keberagaman dan membutuhkan empati dan menumbuhkan empati mereka gitu. Nah, generasi muda yang tumbuh di lingkungan yang inklusif akan lebih siap nih membangun masyarakat yang adil tanpa diskriminasi. Jadi untuk menurunkan stigma negatif dari masyarakat itu, kita harus mulai dari hal yang kecil dulu, dari mengingatkan anak-anak dulu. Jadi dengan menciptakan pendidikan inklusi, anak-anak reguler digabung dengan ABK, mereka akan bersatu dan mereka memiliki rasa toleransi yang tinggi kan, anak reguler ya. Nah, dari situ ketika mereka sudah ada di lingkungan yang inklusi, mereka akan kedepannya itu akan menjadi generasi yang adil tanpa diskriminasi kepada anak-anak tersebut. Jadi sebelum kita mengingatkan ke masyarakatnya, kita mulai dulu dari akarnya, dari bawahnya, dari generasi mudanya. Kemudian nanti mereka berkembang sehingga nanti Indonesia akan menjadi orang-orang yang menghargai keberagaman setiap anak gitu. Nah, yang ketiga itu untuk meningkatkan potensi anak. Anak berkebutuhan khusus ini memiliki potensi teman-teman yang mereka itu bisa berkembang jika diberikan lingkungan belajar yang mendukung. Nah, pendidikan inklusi ini memberikan kesempatan nih kepada mereka untuk belajar bersama, mengasah keterampilan sosial, dan mempersiapkan diri menghadapi dunia nyata. Jadi dengan pendidikan inklusi ini, anak-anak berkebutuhan khusus itu bisa mengembangkan potensi mereka dan menyiapkan diri mereka untuk ke dunia kerja setelahnya. Nah, terus manfaatnya itu adalah manfaat-manfaat dari bukan manfaat, itu adalah pentingnya pendidikan inklusi di Indonesia. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, selain itu juga ada nih tantangan dalam implementasi pendidikan inklusi di Indonesia. Jadi kan namanya proses ya, tidak berjalan selalu mulus gitu, pasti ada tantangan, hambatannya, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama tantangannya itu adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman nih. Masih banyak nih lagi-lagi masyarakat yang memandang anak berkebutuhan khusus sebagai beban, sehingga mendukung sebagai beban. Nah, sehingga mendukung bahwa mereka anak berkebutuhan khusus ini harus sekolah di tempat-tempat yang khusus gitu, nggak boleh digabungin sama anak reguler kayak gitu. Padahal pendidikan inklusi ini kan tujuannya untuk menghapus pemisahan berikut kan, untuk menghapus perbedaan tersebut kayak gitu kan. Nah, lagi-lagi itu ada masalahnya itu stigma negatif dari masyarakat. Nah, yang kedua itu keterbatasan fasilitas. Nah, masih banyak nih sekolah yang memiliki fasilitas fisik yang kurang ramah disabilitas kayak gitu, seperti tidak memiliki toilet khusus disabilitas, alat bantu atau alat bantu belajar yang memadai. Nah, itu adalah tantangan yang kedua. Nah, tantangan yang ketiga itu dari kompetensi gurunya. Nah, guru itu kan memainkan peran kunci dalam pendidikan inklusi. Sayangnya nggak semua guru di Indonesia itu memiliki pelatihan atau keterampilan untuk mengajar di lingkungan yang inklusif. Nah, itu tantangan dari gurunya ya teman-teman. Jadi sebagai calon guru kita semua, teman-teman di luar sana, itu kita harus banyak-banyak membaca atau banyak-banyak ikuti seminar-seminar tentang pendidikan inklusi ini, karena selain dari siswanya yang kita bangun supaya mereka tidak memiliki perbedaan antara siswa reguler dan ABK, kita sebagai guru juga harus banyak belajar tentang pendidikan inklusi supaya kita bisa menyebarluaskan pendidikan inklusi ini
di seluruh Indonesia kayak gitu. Kita sebagai masyarakat umum tidak boleh nih ada perbedaan antara siswa yang anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak reguler. Mereka sama kok, sama-sama anak-anak kayak gitu kan, sama-sama hidup di dunia ini, sama-sama tinggal di negara Indonesia. Mereka juga memiliki potensi gitu kan. Jadi kita nggak boleh nih bedain antara anak berkebutuhan khusus dengan anak reguler. Kita harus bersatu lah ya. Oke, selanjutnya itu ada gimana sih peran masyarakat, guru dan siswa dan orang tua untuk mendukung keberhasilan pendidikan inklusi ini. Yang pertama, peran masyarakat itu, masyarakat harus menciptakan lingkungan yang mendukung inklusi dengan menghapus stigma negatif terhadap anak berkebutuhan khusus. Nah, yang kedua, untuk guru itu perlu memainkan peran yang sentral dalam menciptakan kelas yang inklusif. Dengan pelatihan yang tepat, guru ini dapat mengembangkan strategi pengajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Nah, yang ketiga, peran orang tua. Orang tua itu memberikan dukungan secara moral dan emosional kepada anak mereka, serta menjalin kerjasama dengan guru dan sekolah. Nah, untuk beasiswa juga berperan penting nih, maka perlu diajarkan kepada siswa rasa saling menghormati, membantu dan menjalin persahabatan yang inklusif. Nah, itu peran masyarakat, guru, orang tua dan siswa dalam meningkatkan pendidikan inklusi di Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada gimana sih langkah nyata kita untuk meningkatkan kesadaran dari orang-orang yang masih memiliki stigma negatif tentang anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu kita bisa mengadakan kampanye sosial, itu dengan mengadakan kampanye di media sosial, sekolah, komunitas untuk memperkenalkan konsep pendidikan inklusif dan manfaatnya kayak gitu. Nah, selanjutnya sebagai guru kita juga bisa melakukan pelatihan tentang metode pengajaran yang inklusif, manajemen kelas, dan penggunaan alat bantu belajar untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, terus yang ketiga, perlu adanya peningkatan fasilitas sekolah. Nah, sekolah ini bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga non-pemerintah untuk menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas di sekolah. Nah, yang keempat itu adalah kolaborasi dengan media. Menggunakan media yang menyoroti cerita sukses pendidikan inklusi dan dampaknya bagi masyarakat kayak gitu ya teman-teman. Itu adalah langkah nyata untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan inklusi di Indonesia. Nah, kesimpulannya adalah pendidikan inklusi ini adalah langkah penting untuk mewujudkan sistem pendidikan yang adil dan setara di Indonesia. Namun, keberhasilannya membutuhkan dukungan penuh dari semua pihak, termasuk guru, masyarakat, pemerintah, dan organisasi pendidikan. Dengan meningkatkan kesadaran, menghapus stigma, dan memperkuat kerjasama, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, di mana setiap anak tanpa kecuali dapat tumbuh dan berkembang sesuai potensinya. Oke, mari bersama-sama mendukung pendidikan inklusif untuk masa depan Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.